Ya, sekarang kita jalan-jalan lebih jauh lagi menjadi salah satu negara yang dilewati rute jalur sutra, Uzbekistan dianugerahi berbagai wilayah dengan kaya keindahan arsitektur kuno. Salah satu permata tersembunyi Uzbekistan adalah Khiva. Kota yang terletak di Khorezm region ini punya satu destinasi wisata yang menjadi bagian dari warisan budaya dunia UNESCO, yakni Icangkala. Rekan Rizky Monarsi dan juru kamera Laras Pratiwi akan mengajak kita menjelajah pesona Khiva dalam informasi berikut. Khiva, salah satu kota di Uzbekistan yang memegang peranan penting dalam sejarah peradaban dunia. Di kota inilah ilmu aljabar lahir. Berada di tengah gurun pasir seolah membuat Khiva tak lekang oleh terpaan angin perubahan zaman dengan segala kekiniannya. Khiva tetap terjaga sebagai permata tersembunyi dengan sejuta pesona arsitektur kuno di dalamnya. Terletak kurang lebih 1000 km dari pusat ibu kota Uzbekistan, Tashkent, traveler memang harus menempuh waktu lumayan panjang untuk menuju Khiva. Waktu tempuhnya sekitar 13 jam perjalanan melewati Samarkand dan Bukhara. Namun tak usah khawatir karena perjalanan panjang Anda akan terbayar ketika Anda menjejakkan kaki di sini. Mata Anda akan langsung dimanjakan dengan nuansa abad ke-15 di wilayah historis Khorasan. Dan salah satu destinasi wisata yang wajib dikunjungi pelancong jika berkunjung ke Khiva adalah yang satu ini nih. Ya, Icangkala, sebuah situs bersejarah yang dinobatkan sebagai bagian dari situs warisan budaya dunia UNESCO. Nah, untuk masuk ke dalam kompleks Icangkala ini memang Anda harus membeli tiket seperti ini. Harga tiketnya sekitar 50.000 som sampai 150.000 som atau sekitar 100.000 sampai 180.000. Ada tiga kategori, ada yang ekonomi, standar, dan juga yang VIP 150.000 som. Dan yang harus diperhatikan ketika Anda datang ke sini tidak hanya tiket, tapi tentu pakaian dingin seperti ini. Karena kalau misalnya Anda traveling ke sini around bulan November sampai Desember, itu suhunya mencapai minus 1 derajat, dan yang terparah nanti di sore hari sampai minus 4 derajat Celcius. Bangunan kuno menyerupai kastil seluas 26 hektar ini menjadi pemandangan yang luar biasa. Kata Icangkala sendiri memiliki arti kota di dalam benteng. Ya, kompleks Icangkala memiliki sekitar 51 struktur monumental dan beberapa masjid dan madrasah. Dan kali ini saya tidak sendiri menjelajahi kota tua Icangkala. Saya ditemani Sukama, salah satu pemandu wisata yang ada di sini. So Zukhamal Kata Minar is the one that famous here in Icangkala. Would you please say about the history about the Kata Minar? About the minaret, it is known among the local people as a short minaret. As it is now unfinished one. Now it is 29 meters high, long. But it would have been finished, it would have been 18 meters long, and Bukhara could be seen from the minaret. During the construction, Bukhara's Amir heard about the minaret and said that when they finished the minaret, I brought the same master to Bukhara and ordered to be bigger than that one. Muhammad Amin Khan heard about the Bukhara's Amir's word and said that when they finished the minaret, I killed the same master. Dibalut warna biru kehijauan, menara ini menjadi saksi bisu kekuasaan Muhammad Amin Khan di Uzbekistan. Sejarah mencatat, Muhammad Amin Khan sangat berambisi membangun menara tertinggi agar bisa mengamati musuh hingga ke tanah Bukhara. Meski tak terselesaikan, Kata Minor kini menjadi ikon kota Khiva.
So this is inside the building, and what is this before? Madrasa. Before here was a madrasa. After 1975, he opened it as a hotel. 130 rooms and then for 260 students before. Oh, I see. Ya, untuk mengenjot pariwisata, pemerintah bekerjasama dengan pihak swasta mengelola Madrasah Muhammad Imam ini sebagai salah satu hotel terbaik di Kifa. Jadi untuk Anda traveler yang ingin merasakan nuansa kota tua di Kifa, maka hotel yang satu ini bisa jadi pilihan menarik. Ini menarik banget sih, jadi untuk Anda traveler yang ingin merasakan bagaimana nuansa tempo dulu menjadi student di madrasah, ya seperti ini bentuk kamarnya. Tapi sekarang memang dibuat lebih modern karena memang diperuntukkan untuk mereka-mereka traveler yang hendak berkunjung ke Kifa. Harganya sekitar 570.000 som sampai 730.000 soms, atau sekitar 700.000 sampai 1 juta rupiah. Nah, setelah puas mencicipi aroma tempo dulu di hotel madrasah ini, di luar sepertinya para pelancong tak ingin ketinggalan pula membeli pernak-pernik khas Kifa. Salah satu yang menarik perhatian adalah yang ini nih, topi tradisional khas Kifa alias Shukerma. Ya, suhu yang ekstrim saat musim panas dan juga musim dingin membuat para lelaki di Kifa lalu membuat topi-topi dari bulu domba. Topi ini akan melindungi dari teriknya mentari di musim panas dan juga menahan dingin yang menerpa saat salju turun sekitar bulan Desember hingga Januari. Sukama sepertinya tak bisa seharian menemani saya menjelajah Kifa. Iya, sehari rasanya tak akan cukup untuk menapaki setiap sudut kota tua ini. Mata saya lantas tertuju pada salah satu masjid yang juga menjadi destinasi wajib wisatawan, yakni Masjid Jum'ah. Salah satu bangunan bersejarah yang wajib dikunjungi ketika Anda berwisata ziarah ke Kifa adalah Masjid Jum'ah. Nah, masjid ini dibangun pada abad ke-10, kemudian pada abad ke-18 terbakar dengan tidak sengaja. Nah, pada saat itu Perdana Menteri Abdurrahman akhirnya membangun kembali masjid ini dengan dana pribadi yang dimiliki. Kemudian yang masih tersisa adalah sekitar 6 buah pilar, salah satunya yang satu ini, dan bekas terbakarnya masih tersisa di sini. Ya, masjid ini pernah menjadi salah satu masjid termasyhur yang bisa menampung ribuan jamaah. Lebih dari 100 tiang menyangga kokoh masjid yang kini juga jadi bagian dari situs UNESCO ini. Namun tiang penyangga yang masih bertahan sejak abad ke-10 dan masih dijaga keasliannya adalah 6 tiang di bagian tengah masjid. Tak hanya saya, wisatawan lain yang bertandang ke sini pun dibuat berdecak kagum dengan keindahan masjid ini. It's really interesting. It's the first time I come to Central Asia, so I wanted to see the Silk Road, and it's a really good surprise. I mean, I didn't go to Bukhara or Samarkand yet, but I really love Kifa. Yuk kita lanjutkan perjalanan. Destinasi selanjutnya adalah salah satu menara tertinggi di Uzbekistan, yakni Islam Khoja Minaret. Satu tempat menarik lain yang harus kita datangi di sini adalah minaret Islam Khoja ini. Ini salah satu minaret atau menara tertinggi yang ada di Uzbekistan. Tingginya sekitar 57 meter dan untuk mencapai ke atasnya kita harus menapaki anak tangga 180 lebih anak tangga. Batang menara disusun dari batu bata yang dihiasi dengan keramik putih dan biru berlapis dengan struktur bangunan yang luar biasa indah. Dan setelah sampai di puncak menara, Anda akan disuguhi dengan panorama indahnya Icangkala dari ketinggian. Bak berada di negeri dongeng sejauh mata memandang. Anda seolah berada di negeri saat Aladin bercengkrama dengan kekasih pujaan hatinya, Putri Yasmin. Dari ketinggian Anda bisa melihat deretan madrasah dan komplek arsitektur yang unik. Maka tak heran jika komplek Islam Khoja menjadi salah satu kebanggaan warga Kifa. Letih tak menyapa saya karena keindahan Icangkala membuat saya untuk terus melangkah. Salah satunya ke pusat kerajinan tradisional Kifa yang telah ada turun-temurun sejak berabad lampau. Apa itu? Tunggu sesaat lagi. Dan sekarang pemirsa kita langsung kembali ke Uzbekistan untuk melihat cantiknya ukiran pahatan kayu dan karpet khas kota Kifa. Belum lengkap rasanya melancong ke satu daerah tanpa menyesap aroma kearifan lokal dan tradisi dari kota tersebut. Dan pusat kerajinan tradisional salah satu hal yang menarik untuk Anda jadikan daftar wajib di kunjungan jalan-jalan Anda ke Kifa.
Ya, kebanyakan warga lokal memilih menjadi perajin pahatan kayu. Seni ukir kayu menjadi tradisi dan kebanggaan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Detail cantik yang bisa Anda temui di beberapa bangunan masjid dan madrasah di Komplek Icengkala dipahat langsung oleh nenek moyang tangan-tangan terampil ini berabad tahun silam. Seni ukir kayu ini menjadi salah satu kerajinan khas yang ada di Khiva dan diturunkan dari generasi ke generasi. Yang saya datangi sekarang, ini yang tertua yang ada di sini, karena sudah 7 generasi mereka membuat seni ukir kayu seperti ini. Setiap anak laki-laki di Khiva wajib bisa menguasai seni ukir kayu. Sedari kecil tangan mereka telah dilatih untuk bisa menorehkan pahatan-pahatan cantik di atas kayu. Pola yang dibuat juga menjadi kreasi masing-masing anak. Namun tetap ada pola utama, yakni buah delima yang menjadi simbol kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Selain untuk menghiasi dinding masjid dan madrasah, ukiran kayu berupa buah tangan atau souvenir seperti ini juga banyak diburu wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Untuk harga, Anda bisa mendapatkan tempat menyimpan Al-Quran seperti ini mulai dari Rp100.000 hingga Rp200.000 saja. Harga yang sebanding dengan keindahan pahatan yang juga dikerjakan dengan penuh ketelitian. Lain kaum laki-laki, lain pula kaum perempuan di Khiva. Soal keterampilan, mereka punya satu keahlian yang juga menjadi tradisi dari generasi ke generasi, yakni membuat karpet. Ya, karpet atau permadani Uzbekistan dikenal memiliki keindahan dan tingkat kesulitan pembuatan yang luar biasa. Kapas dan sutra menjadi salah satu komoditas kebanggaan Uzbekistan. Maka tak heran karpet-karpet indah yang terbuat dari kapas, wool, dan sutra juga menjadi primadona di Uzbekistan. Industri karpet berkembang pesat, namun sayang, industri rumahan seperti ini kian digerus zaman. Untuk menjaga tradisi tetap hidup, para perempuan di Uzbekistan, terutama di Khiva, wajib bisa membuat karpet. Selain untuk membantu mata pencarian keluarga, bisa memiliki keahlian membuat karpet seperti ini jadi kebanggaan tersendiri bagi mereka. Helai demi helai benang dijalin dengan teliti oleh tangan-tangan terampil ini. Diperlukan ketelitian dan konsentrasi yang tidak mudah untuk bisa mengerjakan satu karpet seperti ini. Ini betul-betul luar biasa sih, dibutuhkan ketelitian dan juga memang harus telaten, karena masing-masing dari desain itu memang sudah ditentukan sendiri. Kayak misalnya tadi boleh let me see the design first. Nah, seperti ini. Jadi desain ini harus betul-betul diperhitungkan, benang yang mana harus ditaruh di mana. Kayak seperti ini nih, warna yang kuning ini harus tepat ditaruh di tengah-tengah seperti ini, karena kalau tidak akan merusak semua desain dari karpet. Nah, kemudian yang bikin ini menjadi kuat adalah karena ini ditarik seperti ini, jadi ini akan bertahan lebih dari ratusan tahun biasanya. Dan industri karpet di Uzbekistan memang yang terbaik. Gak heran makanya harganya sangat luar biasa mahal. Dan satu karpet seperti ini, proses pembuatannya memakan waktu sekitar 8-9 bulan. Mengingat proses pembuatan yang tidak mudah, maka wajar jika satu karpet dihargai 1 juta hingga puluhan juta rupiah, tergantung jenis benang yang digunakan. Jika benang sutra yang menghiasi sang karpet, maka Anda harus merogoh kocek agak dalam untuk bisa membawa karpet sutra sebagai buah tangan. Menjelajahi Icengkala, situs bersejarah warisan UNESCO, sudah. Mengintip tempat pusat kerajinan khas Khiva juga sudah. Kini saatnya kita mengisi perut. Di salah satu restoran yang terletak tidak jauh dari situs bersejarah Icengkala, para pelancong bisa menikmati ragam kuliner tradisional khas Khiva. Selain wisata sejarah dan ziarah, pemerintah Uzbekistan juga gencar mempromosikan wisata gastronomi atau wisata kuliner. Maka tak heran jika beberapa restoran yang ada dekat dengan destinasi wisata wajib menyuguhkan sajian tradisional kepada para pengunjung. Agar biz milliyligimizni yo'qotsak, milliy urf-odatlarimizni, milliy taomlarimizni yo'qotsak, demak bizga qiziqishgan bo'ladi. Shuning uchun biz harakat qilamiz, milliyligimizni saqlash. Sizga o'xshab. Endi hozir kelayotgan turistlarning ko'pchiligi Yevropa bo'lsin, Osiyo davlatlari bo'lsin, milliy taomlarni iste'mol qilishga qiziqadi va bu haqda ijobiy fikrlarni qoldiradilar. Wow, thank you.
Nah, spesialnya adalah memang di sini di Khiva dan Uzbekistan pada umumnya sebelum kita makan biasanya disajikan beragam jenis salad seperti ini karena memang buah dan sayuran menjadi salah satu komoditas unggulan juga yang ada di Uzbekistan. Tapi sebelum kita cicipi hidangan utama, kita intip dapurnya dulu yuk untuk cari tahu apa sih menu khas Khiva dan bagaimana proses pembuatannya. Ada beberapa hidangan tradisional yang hingga kini masih dipertahankan keberadaannya, diantaranya tuk sumbaraks, hidangan pembuka serupa pangsit. Namun jika biasanya pangsit diisi dengan daging atau udang, pangsit khas Khiva ini diisi dengan telur dan susu seperti ini. Nah, yang satu ini juga merupakan pangsit khas dari Uzbekistan, namanya manti. Tapi manti khas Khiva sedikit berbeda dengan yang ada di kota lain di Uzbekistan. Di sini manti diisi dengan irisan labu seperti ini. Manti dan tuk sumbaraks, proses memasaknya tak butuh waktu lama. Cukup dikukus selama kurang lebih 30 menit, Anda sudah bisa menikmati keduanya. Nggak sabar ya, ingin segera melahap dua hidangan tradisional khas Khiva dan Uzbekistan ini. Begitu masuk suapan pertama, itu langsung berasa gurih. Dari dalamnya sangat berasa sekali susunya. Nah, tapi nggak terlalu enak soalnya memang susunya juga tidak terlalu banyak filling di dalamnya sih. Tak hanya tuk sumbaraks yang bisa puaskan Anda penikmat kuliner, rasa manti juga tak kalah luar biasa gurih dan menggugah selera. Dari makanan pembuka langsung saja kita beralih ke hidangan utama, yakni sup. Ragam sup khas Uzbekistan dikenal memiliki rasa yang kental dengan aroma rempah. Salah satu sup yang wajib dicoba adalah garam surfa ini. Tapi uniknya isian sup ditambah buah bit, jadi warna sup terlihat lebih menarik, merah merona seperti ini. Rasanya tak usah ditanya lagi, dijamin lezat. Soal harga juga dijamin ramah bagi kantong Anda. Sebuah perjalanan yang luar biasa bisa menjelajah setiap sudut Khiva, permata tersembunyi di Uzbekistan. Selain kemudahan melancong karena kini pemerintah membebaskan visa bagi Anda wisatawan Indonesia, serba murahnya ragam makanan dan biaya wisata di sini membuat Khiva bisa jadi referensi wisata yang layak untuk disambangi. Dari Khiva, Uzbekistan, Rizky Munarshi, Laras Pratiwi, Metro TV.